Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Indonesia. Pernahkah kalian memperhatikan adanya sebuah perbedaan kondisi dalam masyarakat? Tentu ada, bukan? Ya, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu. Untuk itu, kali ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Selamat belajar! Setiap masyarakat pasti mengalami sebuah perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Perubahan yang terjadi di masyarakat dikenal juga dengan istilah perubahan sosial budaya. Apa yang dimaksud perubahan sosial budaya? William berpendapat bahwa batasan ruang lingkup perubahan sosial budaya mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Beliau menekankan perubahan sosial sebagai pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur kebudayaan imaterial. Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat berbeda-beda, tergantung dari terbuka atau tidaknya suatu masyarakat. Masyarakat industri akan mengalami perubahan sosial budaya lebih cepat dibandingkan perubahan pada masyarakat agraris. Perubahan dapat terjadi pada hal-hal yang bersifat tradisional menjadi modern. Perubahan semacam ini dikenal juga dengan istilah modernisasi. Kunchoro-Ningrat menjelaskan modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Modernisasi mencakup sistem nilai, cara berpikir, berperasaan dan bertindak, serta teknologi yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat banyak dan beragam baik bentuk maupun jenisnya. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi 3 aspek, yakni dilihat dari waktunya, meliputi revolusi dan evolusi. Selanjutnya dari aspek pengaruhnya terdiri dari perubahan besar dan perubahan kecil. Terakhir, dari aspek perencanaannya terdiri dari perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Sudahkah kalian paham mengenai pengertian dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tidak datang dengan sendirinya, melainkan terdapat faktor yang menyebabkannya sehingga dapat terjadi sebuah perubahan sosial budaya. Pada dasarnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat terjadi karena sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan, kebosanan dalam masyarakat terhadap sesuatu yang ada, dan juga karena menyelesaikan diri dengan faktor yang baru. Tahukah kalian apa saja faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya? Hal ini dikarenakan beberapa faktor pendorong, di antaranya bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan, perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selain faktor pendorong adanya perubahan sosial, juga terdapat faktor penghambat perubahan sosial, yakni kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru, dan adat istiadat. Materi selanjutnya, globalisasi. Proses perubahan sosial budaya di era modern berkaitan erat dengan sebuah globalisasi. Selo Sumarja menjelaskan bahwa globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Globalisasi melanda berbagai bidang, baik dalam bidang infrak, ekonomi, transportasi, politik, ataupun budaya.
Globalisasi menjadinya seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tataran kehidupan baru sehingga menyediakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Ketergantungan antara satu negara terhadap negara lain, misalnya dalam hal sumber pangan. Ada negara yang mengalami kelebihan bahan pangan, namun ada juga negara yang kekurangan bahan pangan. Kenyataan ini mengakibatkan negara yang kekurangan membutuhkan pasokan bahan makanan dari negara yang kelebihan bahan pangan. Contohnya yakni Indonesia mengimpor beras dari negara lain. Hal ini tentu menunjukkan bahwa negara Indonesia masih membutuhkan negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan warganya. Globalisasi telah melanda berbagai aspek kehidupan. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Adapun bentuk-bentuk globalisasi yakni globalisasi dalam bidang budaya, globalisasi dalam bidang komunikasi, globalisasi dalam bidang ekonomi, globalisasi dalam bidang iptek, dan globalisasi dalam bidang transportasi. Globalisasi membawa banyak manfaat dan pengaruh positif bagi masyarakat di dunia. Dampak positif globalisasi diantaranya yakni berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, dan perkembangan alat komunikasi serta keterbukaan informasi. Globalisasi selain sebagai peluang, ternyata dapat menjadi sebuah ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadi berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Globalisasi selain sebagai peluang, ternyata dapat menjadi sebuah ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadikan berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadikan suatu bangsa tidak bisa menolak nilai-nilai yang masuk ke negaranya. Nilai budaya yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa bisa mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Bahkan akibatnya bisa berbahaya bagi suatu negara. Bahaya yang terjadi bisa tanpa peperangan, karena cukup dengan sebaran informasi nilai-nilai negatif melalui jaringan komunikasi, suatu bangsa dapat hancur. Adapun dampak negatif globalisasi lainnya yakni westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme yang semakin tinggi. Upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia ini menutup diri di tengah ketergantungannya kepada bangsa lain. Oleh karena itu, pada dasarnya negara harus memiliki kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama memiliki hak untuk menjadi subjek globalisasi. Oleh karena itu, negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara dapat bekerja sama mengendalikan globalisasi dengan tetap mengetengahkan aspek kehormatan dan martabat bangsa masing-masing. Apa saja upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi globalisasi? Pertama, upaya menghadapi globalisasi dalam bidang budaya. Masyarakat seharusnya lebih selektif memilih budaya dari luar dengan mengambil budaya-budaya yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Budaya lokal juga harus diangkat kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat globalisasi. 2. Upaya menghadapi globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya
diantaranya dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. 3. Upaya menghadapi globalisasi dalam bidang komunikasi, yaitu dengan memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Demikian pembelajaran kita mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi kali ini. Semoga dengan adanya perubahan sosial dan menuju pada arus globalisasi dapat merubah kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Dan tentunya lebih bijak dalam menghadapi perubahan sosial budaya dan globalisasi yang ada. Sampai jumpa. Salam belajar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.